Minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Nah, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Kali ini Mimin Lily mau nge-review beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 1112, sekaligus apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1113. Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke, hal pertama yang cukup menarik perhatian Mimin Lily di chapter 1112 adalah bagaimana kita melihat kekuatan dari kelompok bajak laut topi jerami yang mulai mendapatkan peningkatan kekuatan. Memang sih, nggak bisa dipungkiri lagi ya guys, konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini bisa dibilang benar-benar sudah tidak terkendali lagi. Bahkan hal terburuk yang harus dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami adalah saat semua pasifista sudah berhasil dihancurkan oleh Gorosei Nusjuro dalam hitungan detik saja. Lalu kemudian di sisi lain kita juga telah melihat bagaimana pihak angkatan laut yang harus mengalami kekalahan yang cukup telak, di mana para Vice Admiral mereka pun berhasil dikalahkan. Contohnya saja Vice Admiral Red King yang berhasil dikalahkan oleh Franky hanya menggunakan salah satu kekuatan andalannya, yaitu Strong Right. Bahkan Vice Admiral Pomsky pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Bonnie menggunakan kekuatan buah iblisnya. Nah, sampai di sini memang sih ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa Franky sudah mengalami peningkatan kekuatan. Dia mampu menghabisi Vice Admiral dengan hanya satu serangan saja. Sehingga rasanya masuk akal jika beberapa anggota bajak laut topi jerami sudah berada di atas level Vice Admiral. Kemudian setelah itu, hal menarik yang kedua saat diperlihatkannya pesan siaran Dr. Vegapunk. Guys, apabila kita perhatikan lagi nih, Dr. Vegapunk ternyata telah menemukan penemuan baru terhadap teknologi Denden Mushi. Hal ini diketahui ketika Saint Marcus Mars akhirnya bertemu dengan York di laboratorium Pulau Egghead. Nah, sebenarnya Gorosei Mars sempat menghancurkan seluruh monitor yang menayangkan gambar Vegapunk. Namun, ternyata semua siaran itu bukan berasal dari ruangan tersebut. Dan menariknya, meskipun monitor dan beberapa akses server telah dihancurkan, namun siarannya Dr. Vegapunk yang akan dimulai dalam waktu 1 menit lagi nyatanya tetap masih bisa berjalan guys. Itu sebabnya ada sebuah panel yang memperlihatkan Vegapunk York yang menjelaskan bahwa Dr. Vegapunk telah mengembangkan teknologi Denden Mushi yang baru yang bernama Haishin Denden Mushi. Dan pada saat itu juga, Gorosei Mars hendak menghancurkan seluruh laboratorium demi menghentikan siaran tersebut. Namun, Vegapunk York mencegahnya, karena menurutnya banyak hal penting yang ada di laboratorium tersebut. Termasuk salah satunya adalah ruangan untuk mengembangkan senjata Mother Flame dan juga gardu pembangkit listrik. Hingga pada akhirnya Gorosei Mars menyadari ada sesuatu hal yang aneh ketika dia mendengar suara yang diduga menjadi sumber dari siaran Haishin Denden Mushi. Tetapi betapa terkejutnya Gorosei Mars saat berada di sebuah ruangan gelap dan dia terkejut dengan apa yang dia lihat di bagian atasnya. Bukan hanya itu saja, dia juga mendengar suara gelembung yang kemungkinan itu adalah Bumble Gun, sebuah senjata yang digunakan untuk menjebak dan melemahkan Gorosei. Nah, meskipun belum ada informasi resmi mengenai hal ini, banyak dari para fans One Piece juga yang meyakini jika apa yang dilihat oleh Gorosei Mars adalah sosok Monkey the Dragon ataupun robot kuno yang memang sampai saat ini belum diperlihatkan kembali ya guys. Lalu yang tak kalah menarik lainnya adalah akhirnya kita diperlihatkan nasib dari Stacy dan Kaku. Yup, salah satu yang menjadi perhatian Mimin Lily di sini adalah keberadaan Stacy yang akhirnya terungkap di chapter 1112.
Nah, rupanya guys, Stasi memiliki sebuah tugas terakhir untuk mematikan atau menghancurkan Frontliner Dome atau sistem pertahanan yang ada di Pulau Egghead ketika kelompok bajak laut topi jerami melarikan diri. Nah, kalau dipikir-pikir nih, hal ini juga sebenarnya mengundang pertanyaan dan rasa penasaran para fans One Piece loh, terutama mengenai tugas terakhir tersebut. Apakah ini artinya Stasi sebenarnya memiliki misi tersendiri dan apakah misi tersebut merupakan perintah dari Vegapunk? Oke, perlu diingat juga ya guys, Stasi sendiri merupakan kloningan pertama ciptaan Dr. Vegapunk yang dianggap berhasil. Meskipun banyak orang menganggap Stasi bukan manusia, namun Vegapunk justru sebaliknya. Dia tetap menganggap Stasi layaknya manusia pada umumnya dan mau menganggapnya sebagai sosok yang berharga. Apakah ini artinya tugas dari Stasi tersebut merupakan bentuk timbal baliknya? Bisa jadi kan? Di sisi lain, ada kemungkinan juga jika Dr. Vegapunk memiliki skenario tersendiri. Dan salah satunya yang paling masuk akal adalah mengungkapkan informasi dari pihak pemerintah dunia. Bisa jadi inilah yang kemungkinan menjadi alasan mengapa Stasi memutuskan untuk menjadi agen CP0. Nah, dari semua hal menarik yang terjadi di chapter 1112, menurut Mimin Lily sih, diperlihatkannya kekuatan para Gorosei yang gak kaleng-kaleng. Semakin mempertegas bahwa kekuatan para Gorosei gak bisa dipandang sebelah mata. Itu sebabnya juga level kekuatan Gorosei saat ini menjadi yang paling mengerikan dan paling kuat dari semua lawan yang pernah dihadapi oleh Luffy, guys. Kalian tahu sendiri kan, para Gorosei ini tidak bisa dilukai oleh serangan sekelas Gear 5. Bahkan setiap serangan yang Luffy lakukan terhadap Gorosei pasti akan pulih dengan sendirinya. Maka dari itu guys, apa yang diperlihatkan di chapter 1112 saat Luffy harus terluka ketika menyerang Gorosei. Padahal dia menggunakan salah satu teknik terkuatnya yaitu Gomu Gomu Red Rock. Semakin mempertegas apakah mungkin kelemahan para Gorosei ini adalah Im Sama. Ya, seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Ya, terlepas apakah Gorosei ini abadi atau kelemahan para Gorosei sebenarnya adalah Im Sama, namun yang jelas sih, chapter 1112 menurut aku mendapatkan nilai 8 dari 10. Walaupun konflik yang terjadi di chapter kali ini tidak seintens seperti di chapter-chapter sebelumnya, namun dalam chapter kali ini ada beberapa hal yang menarik yang bisa jadi petunjuk terhadap apa yang akan terjadi di chapter berikutnya. Seperti halnya robot kuno yang belum diperlihatkan kembali. Lalu ada juga Zoro dan Jinbe juga belum diperlihatkan. Serta kemungkinan terbesar mengenai sosok misterius yang dilihat oleh Gorosei Mars akan segera diperlihatkan di chapter 1113. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang hal-hal menarik yang terjadi di chapter 1112 dan petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter berikutnya. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.